Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selamat siang, saya Aditika Oktaviani akan menemani Anda dalam 15 menit ke depan dalam program 421 News yang menyajikan berita-berita terkini dan teraktual. Berita pertama datang dari mantan anggota Brimob Kamiso yang telah ditetapkan sebagai tersangka penembakan anggota Polsek Medan Barat, Aibtu Robin Silaban, mengklaim ditembak usai menyerahkan diri. Berikut liputannya. Menurut Kamiso, dirinya dibawa oleh polisi untuk mencari keberadaan 5 rekannya yang juga terlibat dalam kasusnya 2 hari usai menyerahkan diri. Namun, ia tidak bisa melihat lantaran matanya ditutup oleh petugas. Kapolres Tabes Medan Komisaris Besar Riko Sunarko mengatakan pihaknya terpaksa menembak Kamiso karena yang bersangkutan mencoba merampas senjata milik petugas. Berita kedua datang dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengatakan belum ada tanda-tanda lonjakan kasus positif COVID-19 di Jakarta usai libur panjang kemarin. Namun demikian, Anies memastikan bahwa Pemprov DKI tetap mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Berikut liputannya. Anies mengatakan, untuk mengetahui efek dari libur panjang, diperlukan waktu beberapa hari ke depan. Anies memastikan, Pemprov DKI terus memantau perkembangan kasus positif di Jakarta. Ia juga memastikan bahwa untuk mengantisipasi lonjakan kasus, saat ini kapasitas rumah sakit masih mencukupi. Hingga Senin kemarin, jumlah kasus positif di Jakarta sudah mencapai 107.000 kasus. Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta sampai dengan kemarin mencapai 9.000 kasus dan mereka masih menjalani perawatan atau isolasi. Berita ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi terkait kegiatan pemasaran dan penjualan di PT Dirgantara Indonesia tahun 2007 hingga 2017. Ketiga orang tersebut ialah Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PT DI tahun 2007 hingga 2014 dan Direktur Produksi PT DI tahun 2014 hingga 2019 Ari Wibowo. Direktur Utama PT Abadi Sentosa Perkara Didi Laksamana, serta Direktur Utama PT Selaras Bangun Usaha Ferry Santosa. Total KPK sudah menjerat 6 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Para tersangka disangka melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.
Ki? Sinilah duduk. Ngopi dulu, Ki. Gua ngopi nih. Iya. Dari mana aja lu, Ki? Biasa bisnis gua. Bisnis. Gua bawa yang segar-segar nih. Biji banyak. Woi Ki, menurut apaan lu? You know lah. Buset, mantap tuh. Apaan nih? Apa sih lu, Jah? Lu tahu kan barang tuh kerasnya kayak gimana? Iya, bawel, rese lu. Nih, gue ceritain ya lu semua ya pengalaman gue 2 tahun yang lalu. Rusak lingkungan aja lu. Lu mau jadi apaan lu bilang gua? Jadi apa dari ini kalau masih ada pemuda di situ? Sekarang gini deh, lu bayangin, daripada lu ngelakuin hal yang kayak gitu, yang tadi gue ceritain sebelumnya, lebih baik ya lu ngelakuin hal yang lain lah. Main gitar contohnya, lu bermusik, berkarya itu lebih baik dibanding lu. Udahlah, ayolah kita sama-sama nih, generasi muda. Ayo dong, kita berantas itu narkoba. Jangan sampai masuk ke lingkungan kita deh. Gimana mau Indonesia mau maju kalau generasinya kayak gitu terus? Ngelakuin hal yang gak ada gunanya gitu. Sekarang nih, lu kan udah pada sadar tuh, ya kan? Itu barang mending lu musnahin sekarang. Berita selanjutnya datang dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyatakan bencana alam banjir di beberapa desa, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Banjir tersebut diakibatkan karena tanggul yang sengaja dilubangi untuk pengairan para petani. Ganjar meminta pemerintah desa mengedukasi warga untuk menjaga tanggul agar tidak terjadi bencana alam. Terkait dengan penyebab warga yang nekat melubangi tanggul sungai karena membutuhkan air untuk mengairi sawah, Ganjar meminta adanya solusi lain. Ganjar melihat secara keseluruhan penanganan banjir di Kebumen sudah baik dan ribuan pengungsi juga sudah pulang ke rumah masing-masing. Undang-Undang Cipta Kerja telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 2 November 2020 lalu. Dalam belai tersebut, Undang-Undang Cipta Kerja juga wajib ditempatkan dalam lembaran negara Republik Indonesia agar semua orang mengetahuinya. Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur tentang pembuatan peraturan turunan. Meski telah diresmikan, Undang-Undang Cipta Kerja masih menimbulkan polemik. Sejumlah pihak menemukan kesalahan atau kejanggalan. Salah satunya yang mencuat pertama adalah kejanggalan pada pasal 6 yang merujuk pada pasal 5. Naskah Undang-Undang Cipta Kerja yang diunggah ke situs resmi Setnek itu berjumlah 1.187 halaman. Lebih banyak dibandingkan yang disetor DPR pada media Oktober lalu, yakni 812 halaman. Berita selanjutnya, seorang perempuan berinisial AM yang sehari-hari berprofesi sebagai guru mengaji anak-anak ditemukan meninggal dunia di sebuah sumur di Cibinong, Bogor pada Selasa 3 November 2020 lalu. Berikut liputannya. Polsek Cibinong menuturkan, jasad korban pertama kali ditemukan oleh pihak keluarga. Setelah itu, keluarga korban melihat ada gelembung-gelembung dalam sumur saat melakukan perbaikan. Belum dapat dipastikan penyebab kematian korban. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses autopsi. Polsek Cibinong secara tak kasat mata menemukan adanya luka fisik di jasad korban. Saat ditemukan, korban juga terlihat hanya memakai celana dalam saja. Saat ini, Polsek Cibinong masih terus melakukan penyidikan. Berita selanjutnya, Mabes Polri angkat suara soal keterangan Irjen Napoleon
yang menyebut meminta jatah 7 miliar rupiah untuk disisihkan ke petinggi dalam kasus Joko Chandra. Berikut liputannya. Keterangan tersebut disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pembaca dakwaan kasus suap untuk menghapus nama Joko Chandra dari daftar pencarian orang atau DPO. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Awi Setiono mengatakan, keterangan Napoleon itu tidak ada di berita acara pemeriksaan saat proses penyidikan. Napoleon didakwa menerima suap sebesar kurang lebih 6 miliar dari terpidana korupsi hak tagih Bank Bali, Joko Chandra, untuk menghapus nama dari daftar buronan. Dalam dakwaan, Napoleon disebut menerima suap dari Joko Chandra secara bertahap. Brigjen Prasetyo juga didakwa menerima 150.000 US dollar. Kedua, jenderal polisi itu didakwa dalam berkas perkara terpisah. Berita selanjutnya datang dari Wali Kota Bogor Bima Arya yang mengungkapkan bahwa sebanyak 42% warga Bogor setempat mengalami pengangguran selama masa pandemi COVID-19. Berikut liputannya. Kota Bogor yang selama ini bertumpu pada sektor pariwisata menerima pukulan berat dari pandemik. 7% diantaranya merupakan pengangguran existing atau angkatan kerja yang sudah menganggur sebelum pandemik masuk RI dan sisanya merupakan korban pandemik. Dari sektor pekerjaan, kelompok yang paling terdampak adalah pekerja harian yang meliputi kaum buruh, karyawan toko, hotel, atau restoran. Yang 50% atau setengahnya menyatakan sempat menganggur hingga mengalami PHK. Pemkot Bogor memberikan hibah sebesar 2 miliar rupiah untuk menyambut warga ibu kota di akhir pekan dengan paket wisata alam. Koalisi Selamatkan MK dari beberapa elemen lembaga masyarakat sipil yang mengajukan gugatan uji formil dan material atas Undang-Undang Nomor 7 tentang MK pada Selasa 3 November 2020 lalu. Di sisi lain, UU MK termasuk rekor tercepat dalam proses pembahasan dan pengesahan. Peneliti Kode Inisiatif Viola menyebutkan pembentukan undang-undang ini berpotensi terjadi penyeludupan hukum dengan dalih menindaklanjuti putusan MK. Terlebih pembahasannya juga dilakukan tertutup di tengah bencana non-alam COVID-19. Viola juga memandang pembahasan RUU MK sejak awal sebenarnya tak memenuhi syarat untuk carry over atau pengalihan pembahasan dari periode sebelumnya ke periode berikutnya. Berita selanjutnya, Menteri Agama Fahrul Razi menyatakan sebagai pemeluk agama sudah tidak berpegang teguh lagi kepada esensi dan hakikat ajaran agama. Menurutnya, mereka saat ini justru bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi masing-masing. Fahrul menambahkan fanatisme ini terkadang berkaitan dengan kepentingan politik masing-masing. Selain itu, konflik beragama juga tak bisa dihindarkan. Mantan Wakil Panglima TNI itu menyebutkan gejala ini tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di belahan dunia lainnya. Akan tetapi, ia menyebutkan Indonesia masih bisa menjaga kerukunan berkat upaya semua pihak. Bangga karena ini Indonesia. Lelah rasanya melihat sepasang mata yang selalu awas terhadapku. Indonesia sih, ngapain sih lurusin? Percuma, pejabat cuma pada korupsi. Emosiku mencuat saat mendengar kau disalahkan. Hei, jangan salahkan Indonesia karena ada beberapa oknum pejabat yang koruptor. Indonesia itu besar. Anda harus bangga jadi warga Indonesia. Sindrom respons stres, gangguan yang aku miliki saat kedua orang tuaku meninggal. Dan aku terbangun di tempat yang sama selama 3 tahun silam setelah aku mengalami gangguan tersebut. Aku berlari dan berlari demi memberi hormat kepadamu. Layaknya 4 tahun lalu saat aku dipercaya menjadi pembawa bendera. Aku bangga karena aku hidup di atas negerimu. Negeri yang punya 1000 pulau dan bahasa. Negeri yang sangat ramah dan negeri yang kaya akan budaya. Tapi bangga yang terbesar muncul dari dalam hati yang paling dalam dan tanpa alasan. Karena ini Indonesia. Para calon pendaftar Kartu Prakerja hingga saat ini masih menanti kabar tentang pembukaan pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 11. Pihak penyelenggara menyatakan bahwa keputusan pembukaan pendaftaran tergantung pada keputusan Komite Cipta Kerja. Pembukaan pendaftaran gelombang 11 ini dikarenakan banyaknya penerima program Kartu Prakerja yang dicabut kepesertaannya pada gelombang-gelombang sebelumnya. Terdapat lebih dari 300.000 orang yang dicabut kepesertaannya oleh manajemen pelaksanaan program Kartu Prakerja. Maka sebaiknya para calon pendaftar mempersiapkan diri dengan mempersiapkan dokumen dan membaca syarat-syarat pendaftarannya.
Juru bicara tugas penanganan COVID-19, Wiku, mengingatkan Imam Besar Front Pembela Islam untuk wajib isolasi mandiri, guna untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Isolasi mandiri merupakan keharusan bagi setiap orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Langkah ini ditempuh demi mencegah penularan COVID-19. Meskipun Rizik telah melakukan tes PCR dengan hasil negatif, pentolan FPI ini mesti menghindari terlebih dahulu acara-acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Sementara mengenai kerumunan yang kadang terjadi dan tidak terhindarkan, Wiku pun mengingatkan akan risiko penularan COVID-19 yang hingga kini masih mengintai siapapun. Karena itu, tak bosan mewanti masyarakat untuk sebisa mungkin menghindari kegiatan yang melibatkan banyak orang. Presiden Joko Widodo telah memberikan tanda kehormatan kepada 71 pejabat negara serta sosok yang dianggap berjasa kepada negara dari daftar penerima. Gatot Nurmantio tetap mendapat penghargaan walaupun yang bersangkutan tidak datang ke istana. Pemberian tanda jasa tersebut sudah berdasarkan pengusulan dan pertimbangan Dewan. Dewan juga berpedoman pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputra diberikan kepada 46 orang terdiri dari Bintang Mahaputra Adi Pradana sebanyak 32 orang, Bintang Mahaputra Utama sebanyak 14 orang, kemudian penganugerahan tanda kehormatan Bintang Jasa kepada 25 orang terdiri dari Bintang Jasa Utama sebanyak 2 orang, Bintang Jasa Pratama sebanyak 14 orang, Bintang Jasa Nararya sebanyak 9 orang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, menyebutkan pihaknya telah mengantongi identitas pelaku penusukan terhadap seorang pendukung pasangan calon pilkada di Kota Makassar. Diketahui, pendukung paslon pilkada Kota Makassar berinisial MM menjadi korban penusukan saat akan mengikuti acara debat. Berdasarkan hasil rekaman CCTV, pelaku penusukan ternyata dibantu oleh rekannya. Rekannya ini berperan untuk membantu pelaku melarikan diri usai melakukan aksinya. Kendati demikian, kepolisian baru mengantongi identitas pelaku penusukan saja. Sedangkan untuk rekan pelaku, sampai saat ini masih melakukan pendalaman. Terkait peristiwa ini, polisi telah memeriksa rekaman CCTV dan memeriksa 4 orang saksi guna mengusut pelakunya. Sekian informasi pada siang hari ini, tetap saksikan informasi lainnya di 421 News. Selamat siang dan sampai jumpa. Woi Ki, sinilah duduk. Ngopi dulu, Ki. Gua ngopi nih. Iya. Dari mana aja lu, Ki? Biasa bisnis gua. Bisnis. Gua bawa yang segar-segar nih. Biji banyak. Woi Ki, lu apaan lu? You know lah. Buset, mantap tuh. Apaan nih? Apa sih lu, Jah? Lu tahu kan barang tuh keras kayak gimana? Iya, bawel, rese lu. Nih, gue ceritain ya lu semua ya pengalaman gue 2 tahun yang lalu. Lu rusak lingkungan aja lu. Lu mau jadi apaan lu? Gua apa? Jadi apa dari ini kalau masih ada pemuda seperti ini? Sekarang gini deh, lu bayangin, daripada lu ngelakuin hal yang kayak gitu, yang tadi gue ceritain sebelumnya, lebih baik ya lu ngelakuin hal yang lain lah. Main gitar contohnya, lu bermusik, berkarya tuh lebih baik dibanding lu. Udahlah, ayolah kita sama-sama nih
generasi muda, ayo dong kita berantas itu narkoba. Jangan sampai masuk ke lingkungan kita deh. Gimana mau Indonesia mau maju kalau generasinya kayak gitu terus ngelakuin hal yang gak ada gunanya gitu. Sekarang nih, lu kan udah pada sadar tuh, ya kan? Itu barang mending lu musnahin deh sekarang. Layang-layang adalah sebuah permainan tradisional yang diminati oleh kalangan muda hingga kalangan tua. Bermain layang-layang menjadi alternatif bagi mereka untuk mengisi kejenuhan. Oleh karena itu, popularitas layang-layang semakin meroket. Dengan semakin populernya layang-layang, tentunya para pengrajin dan penjual mendapat keuntungan lebih pada situasi ini. Saya di sini sebagai pemandu, terus masuk dan membuat layang-layang juga. Nama saya Anang Hartono, cuman orang lebih dikenal di sini dengan nama Anang Layangan. Saya berdagang layangan tuh sudah hampir 21 tahun. Saya berdagang mulai tahun 99, pas habis krisis moneter, dan kebetulan saya juga memang korban krisis moneter. Kerja diberhentikan, terus saya mencoba untuk berjualan layangan. Dan kebetulan saya dari hobi, karena saya hobi main layangan, dan saya coba untuk berdagang layangan itu. Sejarah layang-layang dikenalnya di Cina itu 3000 tahun sebelum masih permainannya ya. Tapi di Indonesia ini ditemukan juga ada lukisan layang-layang itu hanya di Sulawesi Tenggara di Gua Muna. Itu yang perkirakan umur sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Karena sudah diteliti itu sudah 80% itu keaslian lukisannya, dan memang orang sana juga dia membuat layang-layangnya memang dari daun gadung, dari kerangkanya menggunakan bambu, terus dia tidak menggunakan lem, dia sistem membuatnya cara dijahit ya, dianyam, dijahit menggunakan bambu ditipiskan. Untuk benang mainnya terbuat dari daun nanas. Kalau untuk perkembangan layang-layang dari dulu sampai sekarang, kalau saya lihat semakin modern ya. Dulu kita sekitar tahun 80-an itu komunitasnya bisa dihitung, tapi sekarang komunitas itu semakin menambah ya. Sekarang hampir dari seluruh Indonesia itu ada komunitasnya, dan layang-layang semakin sini banyak sekali ke berbagai macam bentuk dan berbagai macam jenis ya. Jadi ada bentuk 3 dimensi, bentuk 2 dimensi ya. Saya berdagang layangan tuh awal-awalnya mah belum jadi agen, saya masih pengecer. Boleh dibilang dagang layangan masih dipandang sebelah mata sama orang pada saat itu. Kalau sekarang sih alhamdulillah ya, namanya layang-layang tuh sebenarnya udah dari zaman dulu. Jadi pemainnya juga bukan hanya sekedar anak kecil, tapi sekarang anak muda, orang tua, bahkan kakek-kakek pun banyak yang pada main layangan. Jangankan namanya di desa-desa, di pusat kota aja juga sekarang seperti di Jakarta, layangan juga rame. Jadi dia nggak mengenal usia, dari muda sampai tua main layangan. Karena sekarang lahan semakin sempit, udah banyak dibangun-bangun, tanah-tanah kosong udah jarang. Pemainnya juga sekarang udah berkurang jauh, nggak seperti dulu. Kalau dulu masih banyak tanah kosong, masih banyak tanah lapang. Sekarang anak-anak mau main layangan pun bingung sekarang.
Mereka tuh mau main di jalanan diomelin orang, kadang kan sekarang mau main di lapangan juga lapangannya udah nggak ada. Paling sekarang main-mainnya itu di atas rumah, di genteng-genteng rumah, di dak-dak rumah, paling seperti itu sekarang mainnya. Bangga karena ini Indonesia. Lelah rasanya melihat sepasang mata yang selalu awas terhadapku. Ya elah Indonesia sih, ngapain sih lurusin? Percuma pejabatnya semua pada korupsi. Emosiku mencuat saat mendengar kau disalahkan. Hei, jangan salahkan Indonesia karena ada beberapa oknum pejabat yang koruptor. Indonesia itu besar. Anda harus bangga jadi warga Indonesia. Sindrom respon stres, gangguan yang aku miliki saat kedua orang tuaku meninggal. Dan aku terbangun di tempat yang sama selama 3 tahun silam setelah aku mengalami gangguan tersebut. Aku berlari dan berlari demi memberi hormat kepadamu. Layaknya 4 tahun lalu saat aku dipercaya menjadi pembawa bendera. Aku bangga karena aku hidup di atas negerimu. Negeri yang punya 1000 pulau dan bahasa. Negeri yang amat sangat ramah dan negeri yang kaya akan budaya. Tapi bangga yang terbesar muncul dari dalam hati yang paling dalam dan tanpa alasan. Karena ini Indonesia. Kalau untuk proses pembuatan layangan tergantung kita mau buat seberapa besar dan bentuknya apa. Kalau misalkan kita mau buat yang kecil, cuman yang ukuran 1,5 meter, itu kalau untuk yang biasa membuat ya itu paling sekitar 1 minggu sudah selesai. Tapi kalau untuk yang ukuran besar ya, yang biasa untuk lomba-lomba ya, festival internasional ya, bentuk 3 dimensi, bentuk ikan atau bentuk kuda atau bentuk kendaraan tradisional, itu membutuhkan waktu sekitar 1 bulan lebih. Karena kita kan membuat layang-layang ini bukan hanya melihat bentuknya ya, tapi kita membuat layang-layang ini mana yang untuk menampung angin, mana yang untuk membuang angin. Karena layang-layang ini bukan hanya dia menampung angin ya, tapi harus juga ada untuk membuang anginnya. Jadi harus ada balance nih. Karena kalau si layangan menampung angin, dia bisa terbang tapi dia tidak stabil. Kalau untuk koleksi itu keseluruhan hampir 500 lebih ya, keseluruhan dari mulai tradisional, layangan kreasi sama layangan kendali itu ada sekitar 500-an lebih. Nah kalau yang kita pajang di sini sekitar 40-an lebih lah yang kita pajang di museum layang-layang ini. Yang sisanya kita simpan di gudang. Itu ada beberapa yang besar ya, yang giant. Kita punya ukuran yang besar itu ada 4 ya, yang lebar 9 meter kali 27 meter. Kalau layang-layang ada dari Bali ya, Bali ada namanya janggan ya, janggan dari Bali. Terus ada juga layang-layang dengung itu dari Sumatera Utara. Terus ada juga layang-layang patasiku dari Sumatera Barat. Terus ada dandang laki itu dari Kalimantan Selatan. Terus ada juga layang-layang dari Sulawesi Selatan, itu layang-layang pinisi. Kita banyak mendapatkan beberapa penghargaan ya. Ada beberapa kita mendapatkan rekor muri ya. Kita bekerja sama dengan produk-produk yang mereka untuk membuat layang-layang terbesar ya. Jadi ada membuat layang-layang diamond terbesar, ada membuat layang-layang delta terbesar, ada juga kita menerbangkan layang-layang tren naga terbanyak ya. Itu masuk rekor muri. Kalau museum ini berdiri itu mulai dari pembangunan tahun 2006, terus diresmikan itu pada tanggal 21 Maret 2003. Jadi bermain layang-layang ini selain kita bermain, kita itu juga sehat juga. Kenapa? Karena kita kena sinar matahari ya, itu bagus ya, dan kita juga semua badan kita semua bergerak sampai dengan kita berolahraga. Layang-layang ini kan salah satu budaya bangsa. Jadi zaman nenek moyang kita nih memang layang-layang sudah ada. Nah, dengan
sekarang ini booming ya bermain layang-layang, berarti mereka tidak lupa dengan kebudayaannya sendiri. Jadi ya kalau bisa, kalau pesan saya sih jangan sampai lupa dengan kebudayaan kita, permainan layang-layang. Seger banget. Woi Ki, sini lah duduk. Ngopi dulu, Ki. Gua ngopi nih. Iya. Dari mana aja lu, Ki? Biasa bisnis gua. Bisnis. Gua bawa yang seger-seger nih. Biji banyak. Woi Ki, jualan apaan lu? You know lah. Buset, mantap tuh. Apaan nih? Apa sih lu, Jah? Lu tahu kan barang tuh kerasnya kayak gimana? Iya, bawel, rese lu. Nih, gue ceritain ya lu semua ya, pengalaman gue 2 tahun yang lalu. Rusak lingkungan aja lu. Lu mau jadi apaan dengan gua? Jadi apa tadi? Mau mencari pemuda seperti ini? Sekarang gini deh, lu bayangin, daripada lu ngelakuin hal yang kayak gitu, yang tadi gue ceritain sebelumnya, lebih baik ya lu ngelakuin hal yang lain lah. Main gitar contohnya, lu bermusik, berkarya tuh lebih baik dibanding lu. Udahlah, ayolah kita sama-sama nih, generasi muda. Ayo dong, kita berantas itu narkoba. Jangan sampai masuk ke lingkungan kita deh. Gimana mau Indonesia mau maju kalau generasinya kayak gitu terus ngelakuin hal yang gak ada gunanya gitu. Sekarang nih, lu kan udah pada sadar tuh, ya kan? Itu barang mending lu musnahin deh, sekarang. Luna, Luna, Luna. Lun, tunggu dulu di sini ya sebentar. Kamu mau kemana?
Ini bunga buat kamu, Lun. Wah, makasih. Sama-sama. Lun, aku punya kotak musik nih. Ayo kita dengerin bareng-bareng. Ayo. Udah sore nih, kita pulang yuk. Ya udah, ayo. Luna! Tuhan, aku tahu ini adalah takdir darimu. Hanya satu yang ingin kupinta padamu. Semoga semuanya kembali seperti semula dan bisa bertemu sahabatku Bintang. Bintang? Iya, ini aku Bintang. Gimana kabar kamu? Setelah kejadian itu, kamu bakal gak pengen lagi ketemu sama aku. Dan kamu tahu, 12 tahun adalah waktu yang lama. 12 tahun? 12 tahun juga aku benci pada siapapun karena keadaanku ini. Luna, kamu masih sahabatku yang dulu. Gak ada yang berubah. Semua masih sama. Dan aku akan tetap jadi sahabat kamu sampai kapanpun, Lun. Lun, Luna, kamu gak sendirian, Lun. Tuhan sayang sama kita. Lun, Ya, Kak.
Kakak barusan dapat telepon dari Bintang. Katanya mau ngajak kamu jalan. Kamu mau ya? 12 tahun di rumah, emang kamu gak bosan apa? Tapi Kak, Luna malu dengan keadaan Luna. Kamu jangan ngomong begitu. Kamu masih Luna yang dulu. Tapi Kak, Yaudah, iyain aja. Sesekali kamu keluar. dia Bintang, sahabat kecil terbaikku. Secara perlahan, ia meyakinkanku untuk tetap semangat menjalani hari-hariku. Walaupun keadaanku berbeda, tidak seperti dulu lagi. Dimana tidak seperti aku yang dulu, yang bisa berlari ke sana kemari dengannya. Aku ingat kala itu, saat umurku 9 tahun, dia mengajarkanku bermain seharian. Hingga akhirnya suatu kejadian menimpaku. Namun saat ini aku berusaha melupakan kejadian itu. Aku hanya ingin senang seperti saat ini bersama sahabatku Bintang. Dulu waktu kita masih kecil, kita kemanapun selalu bareng ya Lun. 12 tahun, waktu yang lama banget. Tapi aku gak akan lupa kenangan kita waktu masih kecil dulu. Iya, apalagi 12 tahun dalam kegelapan. Udah, jangan diinget yang itu. Oh iya, kamu inget gak? Dulu hampir setiap hari kamu main bareng sama aku. Ya jelas inget lah, kamu yang ngajakin terus. Iya juga sih, tapi kamu mau juga kan? Habisnya kamunya maksa sih. Lun, kamu mau jadi pacar aku? Iya. Kamu inget gak? Dulu waktu kita masih kecil, kita sering sepedaan ke sini. Aku ingat banget. Mungkin sekarang tempatnya berbeda. Apalagi kalau aku bisa lihat, mungkin tempat ini jauh lebih indah. Jangan kayak gitu. Bahkan aku siap kok buat jadi mata kamu, Lun. Lun, besok kamu aku ajak ke tebing ya. Serius? Serius. Pagi itu, aku berdua dengan Bintang. Bisa dikatakan, aku sedang jalan pagi dan menghirup suasana pagi. Ini adalah hari paling bahagia menurutku. Aku tidak bisa mengatakan apapun, tapi yang jelas, aku benar-benar bahagia. Terima kasih untuk semuanya.
Bintang, kamu di mana? Bintang? 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 Bintang, aku mohon bangun Bintang. Bintang! Bintang, bangun Bintang. Bintang, bangun Bintang. Bintang. Bintang, bangun Bintang. Bintang. Bintang, bangun Bintang. Bintang. Luna, kita diibaratkan sebagai dua tetes air yang bertemu. Terkadang hujan nyaris memisahkan kita berdua. Namun aku selalu yakin pada cinta. Kini angin yang lembut perlahan membawaku pergi pada kehidupan baru. Lalu kuberikan mataku agar kau tahu bagaimana cinta menjagamu selama ini. Agar kau dapat melihat lagi indahnya dunia ini setelah kejadian 12 tahun yang lalu. Sampai nanti kita bertemu lagi. Sebagai dua bintang di langit yang bercahaya dan cinta mempersatukan kita. Hari-hari yang indah kami lewati bersama. Ia pun membawaku kembali ke tebing itu. Namun ternyata kebahagiaan itu hanya sementara. Bahkan aku tidak tahu kalau Bintang sedang sakit kanker stadium akhir. Bintang jatuh pingsan ketika ia mencoba menuntunku. Aku memeluk erat ia di tanah sambil menangis. Kamu udah gak sakit lagi Bintang. Bahkan aku juga gak tahu kalau kamu lagi sakit kanker stadium akhir. Semoga kamu bahagia di sana. Seger bener. Woi Ki, sini lah duduk. Ngopi dulu Ki. Gua ngopi nih. Iya. Dari mana aja lu Ki? Biasa bisnis gua. Bisnis. Gua bawa yang seger-seger nih. Biji banyak. Woi Ki, beli apaan lu? You know lah. Set mantap tuh. Apaan nih? Apa sih lu, Jah? Lu tahu kan barang tuh keras kayak gimana? Iya, bawel, rese lu. Nih, gue ceritain ya lu semua ya pengalaman gue 2 tahun yang lalu. Lu rusak lingkungan aja lu. Lu mau jadi apaan lu? Gua apa? Jadi apa dari ini kalau cari pemuda seperti ini? Sekarang gini deh,
Lu bayangin, daripada lu ngelakuin hal yang kayak gitu, yang tadi gue ceritain sebelumnya, lebih baik ya lu ngelakuin hal yang lain lah. Main gitar contohnya, lu bermusik, berkarya tuh lebih baik dibanding lu. Udahlah, ayolah kita sama-sama nih, generasi muda. Ayo dong, kita berantas itu narkoba. Jangan sampai masuk ke lingkungan kita deh. Gimana mau Indonesia mau maju kalau generasinya kayak gitu terus ngelakuin hal yang gak ada gunanya gitu. Sekarang nih, lu kan udah pada sadar tuh, ya kan? Itu barang mending lu musnahin deh sekarang. Bangga karena ini Indonesia. Lelah rasanya melihat sepasang mata yang selalu awas terhadapku. Ya elah Indonesia sih, ngapain sih lurusin? Percuma pejabatnya semua pada korupsi. Emosiku mencuat saat mendengar kau disalahkan. Hei, jangan salahkan Indonesia karena ada beberapa oknum pejabat yang koruptor. Indonesia itu besar. Anda harus bangga jadi warga Indonesia. Sindrom respon stres, gangguan yang aku miliki saat kedua orang tuaku meninggal. Dan aku terbangun di tempat yang sama selama 3 tahun silam setelah aku mengalami gangguan tersebut. Aku berlari dan berlari demi memberi hormat kepadamu. Layaknya 4 tahun lalu saat aku dipercaya menjadi pembawa bendera. Aku bangga karena aku hidup di atas negerimu. Negeri yang punya 1000 pulau dan bahasa. Negeri yang amat sangat ramah dan negeri yang kaya akan budaya. Tapi bangga yang terbesar muncul dari dalam hati yang paling dalam dan tanpa alasan. Karena ini Indonesia. Halo guys, sekarang Acong mau review odading Mang Oleh. Rasanya anjay banget. Cong, ayo Cong. Udah dulu ya guys reviewnya, dadah. Cong, main anjay-anjay aja lu, nanti ditangkap polisi loh. Apaan sih, lebay banget lu Cup. Timbang ngomong anjay aja sampai ketangkap polisi. Nggak percayaan dah lu. Ya iyalah, ngapain gue percaya sama lu Cup. By the way, lu ngapain Cup kesini? Main Among Us yuk. Lah, ayolah. Mamat, ikutan dong. Dah, sampai lagi sih? Cup, ada Pak Polisi. Selamat siang, saya sedang mencari seseorang. Di sini siapa yang namanya Acong? Saya Pak, ada apa ya Pak? Kamu akan saya tangkap karena tadi kamu pas live streaming ngomong anjay. Hah? Masa ngomong anjay doang saya ditangkap sih Pak? Anjay, kamu pikir kata-kata seperti itu bagus? Nanti kalau viewersmu mengikuti bagaimana? Loh, itu barusan Bapak juga ngomong anjay. Tuh kan, Bapak juga ngomong. Wahyu lu. Lah, iya. Udahlah Pak, lagian anjay-anjayan mah udah gak zaman keles. Mending Bapak ikutan aja main Among Us sama kita. Wah, boleh tuh. Ya udah saya ikutan. Loh, ada apa ya Pak? Baru juga mulai. Gak apa-apa, saya cuma iseng. Ada Pak, yaudah skip.
Siapa itu ya pelakunya? Kayaknya Mamat kali tuh. Dari tadi diem-diem aja. Mana saya tahu, saya kan ikan. Kagak mungkin si Mamat. Soalnya emak udah pakein dia pempes 7 lapis. Jadinya kedap suara. Kayaknya si Acong, Mak. Ucup kali tuh. Main nudu-nudu aja. Lah, kok Ucup sih? Udah fix Ucup. Soalnya mulutnya bau bentek. Dia bukan Ucup. Tadi kan Ucup habis makan odading Mang Oleh yang rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Jangan-jangan kamu ya Acong. Dari tadi kamu nuduh terus. Iya nih, Acong nuduh terus. Saya vote Acong. Saya juga. Emak mah ngikut aja dah. Mamat ngikut juga. Lah, kok Bangga karena ini Indonesia. Lelah rasanya melihat sepasang mata yang selalu awas terhadapku. Ya elah Indonesia sih, ngapain sih lurusin? Percuma pejabatnya semua pada korupsi. Emosiku mencuat saat mendengar kau disalahkan. Hei, jangan salahkan Indonesia karena ada beberapa oknum pejabat yang koruptor. Indonesia itu besar. Anda harus bangga jadi warga Indonesia. Sindrom respons stres, gangguan yang aku miliki saat kedua orang tuaku meninggal. Dan aku terbangun di tempat yang sama selama 3 tahun silam setelah aku mengalami gangguan tersebut. Aku berlari dan berlari demi memberi hormat kepadamu. Layaknya 4 tahun lalu saat aku dipercaya menjadi pembawa bendera. Aku bangga karena aku hidup di atas negerimu. Negeri yang punya 1000 pulau dan bahasa. Negeri yang amat sangat ramah dan negeri yang kaya akan budaya. Tapi bangga yang terbesar muncul dari dalam hati yang paling dalam dan tanpa alasan. Karena ini Indonesia. Woi Ki, sini lah duduk. Ngopi dulu Ki. Gua ngopi nih. Iya. Dari mana aja lu Ki? Biasa bisnis gua. Bisnis. Gua bawa yang segar-segar nih. Biji banyak. Woi Ki, jualan apaan lu? You know lah. Buset, mantap tuh. Apaan nih? Apa sih lu, Jah? Lu tahu kan barang tuh kerasnya kayak gimana? Iya, bawel, rese lu. Nih, gue ceritain ya lu semua ya pengalaman gue 2 tahun yang lalu. Lu rusak lingkungan aja lu. Lu mau jadi apaan lu? Gua apa? Jadi apa deh Rin? Kalau lu cari pemuda seperti ini. Sekarang gini deh, lu bayangin, daripada lu ngelakuin hal yang kayak gitu, yang tadi gue ceritain sebelumnya, lebih baik ya lu ngelakuin hal yang lain lah. Main gitar contohnya, lu bermusik, berkarya tuh lebih baik dibanding lu. Udahlah, ayolah kita sama-sama nih, generasi muda. Ayo dong, kita berantas itu narkoba. Jangan sampai masuk ke lingkungan kita deh. Gimana mau Indonesia mau maju kalau generasinya kayak gitu terus ngelakuin hal yang gak ada gunanya gitu. Sekarang nih, lu kan udah pada sadar tuh, ya kan? Itu barang mending lu musnahin sekarang.
semuanya, kembali lagi dengan gue Stefani di acara What's on the Street. Nah, di acara What's on the Street hari ini kita akan membahas tema mengenai seni. Nah, udah nggak asing lagi dong teman-teman ya. Kalau misalnya kita bicara tentang seni ya, seni di Indonesia ini beraneka ragam. Dari seni musik, seni tari, seni patung, seni lukis, dan masih banyak lainnya nih teman-teman. Nah, bintang tamu kita yang pertama ini dia adalah seorang seni kreatif dan freelancer yang berlatar belakang menjadi seorang fotografi jurnalis nih teman-teman. Langsung aja kita berbincang-bincang dengan narasumber kita yang pertama yaitu Mas Rido. Halo Mas Rido. Halo. Selamat malam, gimana Mas kabarnya? Malam baik sih. Lagi sibuk apa nih Mas sekarang? Kalau sekarang lagi sibuk ngejalanin kuliah aja sih sekarang. Oke, lagi sibuk kuliah aja nih Iya. ya Mas. Oke, nah kita mau bicara soal fotografi nih Mas. Nah kalau misalnya dilihat nih ya, karya-karya Mas Rido ini kan banyak nih Mas ya. Tapi genrenya itu lebih kemana sih? Tapi sebelum itu, gue mau tanya dulu nih ya Mas. Fotografi ini tuh definisinya tuh apa sih Mas? Kalau dari arti fotografi itu sendiri, menurut gue ya fotografi itu melukis dengan cahaya ya. Yang dimana kita mengambil gambar atau merekam gambar itu dengan kepekaan pada cahaya. Nah kalau boleh tahu genre di fotografi itu tuh ada apa aja sih Mas? Kalau dari genre fotografi itu sendiri banyak sih, ada human interest, street fotografi, jurnalistik fotografi, wildlife, terus black and white fotografi, makro, terus ya masih banyak lah macam-macamnya. Nah kalau misalnya Mas Rido sendiri ini genre itu lebih kemana sih? Untuk diriku sendiri sih, gue fokus ke street fotografi sih, street fotografi. Terus kalau ini apa namanya, suka juga jurnalistik fotografi juga, human interest dan segala macam. Kalau street fotografi itu ya momentum di mana kita berada di jalan atau di lingkungan sekitar kita gitu. Oke. Nah sejak kapan sih Mas Mas Rido ini berada di bidang fotografi ini sendiri? Kalau untuk sejak kapannya, gue itu dari kelas 2 SMK ya, pas gue masih sekolah. Saat itu gue explore sendiri gitu, gimana sih cara-caranya, dan akhirnya gue belajar sendiri, otodidak sendiri udah. Oke, berarti dari proses eksplorasi itu bisa menumbuhkan ketertarikan ya? Iya, ketertarikan. Ya gue ada rasa penasaran sih. Oke. Nah, bisa dibilang ini hobi gak sih Mas? Ya hobi sih emang. Hobi ya? Hobi ketika jadi tadinya hobi itu bisa menghasilkan. Oke, nah kalau misalnya kita bicara soal motivasi nih Mas, motivasi ini bisa kita bilang adalah salah satu bagian yang mungkin bisa bisa membawa Mas Rido bisa sampai sekarang, ya gak sih? Nah kalau boleh tahu apa motivasi Mas Rido untuk bisa menjadi fotografi? Kalau motivasi dari gue sih ya, gue kadang-kadang suka ini ya, apa namanya, kalau pernah gue namanya minder. Minder tuh karena gue sebenarnya gue dari suka fotografi ini, gue belum punya kamera. Itu belum punya kamera, sampai sekarang belum punya kamera. Di situ gue kayak mikir, gue belum punya kamera nih, sedangkan teman-teman gue punya, dan gitu alat-alatnya bagus-bagus gitu. Dan cuman itu nggak ngebuat gue berhenti dalam berkarya gitu ya kan. Ya gue terus ngasah skill gue gitu dalam apa namanya, fotografi gitu ya. Jangan pernah minder gara-gara alat doang. Kadang kan orang yang gue lihat tuh, gue minder nih ngeliat orang tuh punya kameranya bagus gitu, kamera gue jelek. Sebenarnya sih ya tergantung dari lo sendiri, gimana caranya lo ngambil gambar dengan bagus gitu. Lo bisa saingin dia gitu yang punya alat bagus gimana. Ya istilahnya tergantung pilot. Ya tergantung pilot itu sendiri lah. Oke, berarti berasal dari rasa minder nih pertama kalinya. Iya. Tapi Mas Rido sendiri tuh ngerasa minder itu nggak bisa dijadiin alasan untuk kita nggak maju gitu ya. Makanya dari pasti lawan sih. Ya. Jadi dari situ Mas Rido banyak belajar dan akhirnya bisa sampai sekarang seperti ini. Alhamdulillah. Oke teman-teman.
Itu dia tadi penjelasan dari Mas Rido, seorang seniman fotografi, jurnalis nih teman-teman. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kedatangan bintang tamu kita, seorang seniman juga yang karyanya itu luar biasa juga dan menarik juga nih teman-teman. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di What's on the Street. Seger bener. Woi Ki, sinilah duduk. Ngopi dulu Ki. Gua ngopi nih. Iya. Dari mana aja lu Ki? Biasa bisnis gua. Bisnis. Gua bawa yang seger-seger nih. Biji banyak. Woi Ki, jualan apaan lu? You know lah. Buset, mantap tuh. Apaan nih? Apa sih lu, Jal? Lu tahu kan barang tuh kerasnya kayak gimana? Iya, bawel, rese lu. Nih, gue ceritain ya lu semua ya, pengalaman gue 2 tahun yang lalu. Lu rusak lingkungan aja lu. Lu mau jadi apaan sama gua? Jadi apa dari mau cari pemuda seperti ini? Sekarang gini deh, lu bayangin, daripada lu ngelakuin hal yang kayak gitu, yang tadi gue ceritain sebelumnya, lebih baik ya lu ngelakuin hal yang lain lah. Main gitar contohnya, lu bermusik, berkarya tuh lebih baik dibanding lu. Udahlah, ayolah kita sama-sama nih, generasi muda. Ayo dong, kita berantas itu narkoba. Jangan sampai masuk ke lingkungan kita deh. Gimana mau Indonesia mau maju kalau generasinya kayak gitu terus? Ngelakuin hal yang gak ada gunanya gitu. Sekarang nih, lu kan udah pada sadar tuh, ya kan? Itu barang mending lu musnahin deh, sekarang. Kembali lagi di What's on the Street. Nah, bintang tamu kita yang kedua ini adalah seorang seniman nih teman-teman ya. Seniman yang bergerak di bidang mural nih teman-teman. Nah, penasaran gak sih sama ceritanya? Langsung aja kita berbincang-bincang dengan narasumber kita yaitu Mas Ardian. Halo Mas. Halo. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik-baik aja. Sibuk apa nih Mas sekarang? Kalau sekarang lagi sibuk kuliah sama kerja. Mas Ardian, nih bisa dijelasin gak nih seni mural ini tuh sebenarnya seni yang bagaimana sih Mas? Kalau misalnya gue tahu nih ya Mas, gue kan orang awam nih, gue nggak tahu nih ya Mas ya. Ada gak sih perbedaan dari seni mural dengan seni graffiti itu sendiri? Karena bisa dibilang ada kesamaan gitu Mas, dan susah buat dibedain. Bisa dijelasin mungkin Mas? Oke. Perbedaan mural dan graffiti. Kalau graffiti dia lebih ke street art. Nah, dia lebih ke street art dan menggunakan pilok kebanyakan, nggak semuanya. Dan kalau mural tersebut itu lebih khusus untuk pertama di kafe-kafe, di kantor-kantor. Dia lebih mengedukasi pertama, lebih banyak manfaatnya. Kalau seni street art itu, kalau graffiti dia lebih bebas, kayak gitu. Agak bisa dibilang berarti seni graffiti ini tuh lebih bebas ya Mas konsepnya. Kalau misalnya mural ini lebih formal. Tapi kenapa seni mural yang menjadi pilihan Mas Ardian? Pertama hobi, hobi dari gambar menuju ke mural, nah gitu. Pertama hobi, yang kedua lebih menjamin ke depannya karena seni edukasi kreatif sekarang lagi naik-naiknya karena banyak kafe-kafe, hotel ataupun kantor-kantor yang memesan jasa mural untuk menghiasi kafenya, untuk mengedukasi karyawan-karyawannya seperti itu.
Jadi lebih menjamin lah untuk kedepannya. Oke, berarti bisa dibilang kalau misalnya hobi ini bisa menghasilkan penghasilan ya, bisa menghasilkan uang juga. Kalau misalnya kita bicara soal ngemural nih Mas. Nah, kalau misalnya ngemural ini tuh tekniknya biasanya tuh pengerjaannya ini per tim atau bisa sendiri Mas? Kalau mural tersebut itu biasanya per tim. Karena kita biasanya tidak mengerjakan hanya satu tembok. Biasanya bisa 2-3 tembok. Nah gitu. Nah untuk pengerjaan itu satu tembok itu bisa sekitar 2 orang. Karena tingkat kesulitannya beda-beda. Entah dari medianya, entah dari desainnya, entah dari tekniknya. Nah, gitu. Jadi tergantung dengan besar tembok pertama. Besar temboknya gimana sih? Kita harus mengeluarkan berapa personil gitu untuk mengerjakan mural tersebut. Terus yang kedua budget dari klien. Nah tadi kan Mas Ardian tuh bilang kalau misalnya seni mural ini tuh lebih mudah dari graffiti. Tapi di samping kemudahan itu sendiri pasti ada kesulitan dong. Nah bagian tersulit apa saat memural Mas? Kalau di mural tersebut bagian tersulit adalah ketika media yang mau kita mural itu tidak halus. Seperti tembok unfinished pertama. Tembok unfinished itu tembok yang belum dihalusin. Masih batu bata, masih gerujul gitulah. Nah itu. Yang kedua media yang seperti kayak di wastafel. Terus kaca. Nah media seperti itu kita pernah mural-mural di tempat-tempat seperti itu dan itu membutuhkan cat khusus dan pengerjaannya cukup lama karena kita harus mendouble mural tersebut gitu. Berarti teman-teman kita bisa tahu ya kalau misalnya seni mural ini tuh ternyata nggak gampang nih teman-teman. Yang kita tahu ya udah ngemural yang ngelukis, ngegambar ya kan. Tapi ternyata setelah mendengar cerita dari Mas Ardian dan pengalaman ini cukup sulit dan seni mural ini harus mempunyai skill yang lumayan gitu teman-teman, yang nggak bisa sembarangan. Nah untuk Mas Rido dan Mas Ardian nih, di masa pandemi ini apakah masa ini tuh berpengaruh banget gak sih buat job Mas Rido dan Mas Ardian sendiri? Kalau untuk kalau dibilang ngaruh ya ngaruh banget ya. Biasanya gue tuh bukan masa pandemi ya, itu gue dapet job sekiranya dalam sebulan bisa dapat 2 kali. Tapi kalau masa pandemi lagi sekarang nih sekali, cuman seterusnya nggak ada gitu. Kalau untuk Mas Ardian sendiri gimana? Kalau di mural sendiri itu sangat berpengaruh. Pertama, karena kita sebagai membuka jasa dan kita freelance, otomatis orang lebih memilih untuk makan daripada memilih untuk pesan mural lah atau untuk fotografi lah, seperti itu. Nah kalau untuk solusinya sendiri gimana? Kalau untuk gua solusinya sebagai orang yang bisa ngelukis, bisa mural, bisa gambar, kita membuka kelas online dengan harga yang murah, di bawah harga pasar lah, harga standar yang misalkan seberapa, kita banting jauh untuk menarik orang-orang yang misalkan, wah nih anak saya gabut nih, nggak ada kerjaan, mending kelas online untuk membangun kreativitas anaknya tersebut, seperti itu. Nah tadi kan udah dijelasin ya teman-teman ya, memang di masa pandemi ini kita dituntut banget untuk bisa survive nih teman-teman. Karena bisa dibilang masa pandemi ini memang masa-masa krisis nih buat kita semua. Tapi di sini kita dituntut untuk tidak menyalahkan keadaan nih. Kita mau break dulu nih teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap di What's on the Street. Bangga karena ini Indonesia. Lelah rasanya melihat sepasang mata yang selalu awas terhadapku. Indonesia sih, ngapain sih lurusin? Percuma, pejabatnya semua pada korupsi. Emosiku mencuat saat mendengar kau disalahkan. Hei, jangan salahkan Indonesia karena ada beberapa oknum pejabat yang koruptor. Indonesia itu besar. Anda harus bangga jadi warga Indonesia. Sindrom respons stres, gangguan yang aku miliki saat kedua orang tuaku meninggal. Dan aku terbangun di tempat yang sama selama 3 tahun silam setelah aku mengalami gangguan tersebut. Aku berlari demi memberi hormat kepadamu. Layaknya 4 tahun lalu saat aku dipercaya menjadi pembawa bendera. Aku bangga karena aku hidup di atas negerimu. Negeri yang punya 1000 pulau dan bahasa. Negeri yang amat sangat ramah dan negeri yang kaya akan budaya. Tapi bangga yang terbesar muncul dari dalam hati yang paling dalam dan tanpa alasan.
Karena ini Indonesia. Kembali lagi di What's on the Street. Nggak kerasa nih teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Padahal kita masih ingin berbincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa ini. Pertanyaan terakhir nih untuk Mas Rido dan Mas Ardian. Harapan untuk industri seni kreatif ke depannya gimana nih Mas? Kalau untuk harapannya sih ya, apa ya, kalau dari gue saling menghargai aja sih ya, terutama gitu. Kalau harapan gue, pengennya industri kreatif ini bisa lebih berkembang lagi, lebih dikenal dengan orang awam ya, lebih dikenal dengan semua orang lah, supaya orang-orang itu ya tadi bisa menghargai kita dan kita bisa menghargai mereka. Terus ya, ingin banyak generasi milenial nih yang sedang SMP, sedang SMK itu berkecimpung kepada kita semuanya. Gitu. Oke, luar biasa banget ya teman-teman ya. Terima kasih untuk kehadiran Mas Rido, Mas Ardian di acara What's on the Street hari ini. Semoga sukses untuk kedepannya untuk setiap karya-karyanya. Oke teman-teman, sampai jumpa di acara What's on the Street selanjutnya. Selamat malam dan terima kasih.